Assalamualaikum Baraya, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Menurut Baraya, kenapa anak sulung itu lebih cerdas daripada adik-adiknya? Emang benar anak sulung itu lebih cerdas daripada adik-adiknya? Ya, tentu saja ini tidak berlaku untuk semua orang, tidak berlaku untuk semua komunitas. Semuanya ini benar-benar masih tidak bisa digeneralisir. Tetapi kalau misalkan Baraya mengecek bikin daftar 100 orang paling jenius di dunia misalkan, maka Baraya akan menemukan bahwa mayoritas di antara mereka itu adalah anak sulung. Kebanyakan orang-orang yang cerdas itu adalah anak pertama. Kenapa bisa seperti itu? Simak videonya sampai tuntas karena pembahasan kali ini lebih penting daripada judulnya. Jadi ayo kita mulai. Satu hal yang harus digarisbawahi dan mungkin harus ditekankan berulang-ulang bahwa kecerdasan itu variatif, kecerdasan itu majemuk, termasuk juga latar dan penyebab dari kecerdasan itu tidak bisa kita anggap sebagai satu faktor belaka, bukan sebuah variabel tunggal saja, tetapi ada banyak sekali hal. Kita misalkan bisa bikin daftar kecil-kecilan, apa yang menyebabkan seseorang menjadi cerdas. Salah satunya misalkan adalah kecerdasan itu dibawa karena masalah-masalah biologis. Misalkan ketika seseorang itu dikandung oleh ibunya dalam kondisi ibunya baik-baik saja, tidak tertekan, tidak stres, dia mendapatkan porsi tekanan dan responnya dengan kondisi yang baik-baik saja. Kemudian di dalam kandungan dia mendapatkan makanan yang baik, dia mendapatkan nutrisi yang baik sehingga seluruh kebutuhan otaknya tercukupi dan lain sebagainya, maka insya Allah anaknya akan terlahir sebagai anak yang cerdas. Begitu kan? Ditambah juga misalkan dengan stimulasi-stimulasi di dalam kandungan. Kemudian kita juga menemukan ada masalah misalkan genetik. Nah, seseorang menjadi cerdas itu biasanya karena orang tuanya, khususnya dalam hal ini adalah ibunya. Para ilmuwan sudah bersepakat bahwa kecerdasan itu menurunnya dari ibunya, bukan dari ayahnya. Jadi kalau misalkan Baraya merasa dirinya bodoh misal ya, maka orang pertama yang harus disalahkan itu adalah ibu, bukan ayah. Bercanda ya. Tapi tentu saja sekali lagi itu adalah faktor-faktor tunggal dan kita menemukan banyak sekali masalah dan banyak sekali kekomplekan dalam hal kecerdasan. Nah, yang akan kita bahas di sini itu adalah tentang pola asuh, karena pola asuh inilah yang pada akhirnya menentukan kenapa anak-anak sulung itu relatif lebih cerdas daripada adik-adiknya. Alasan pertama adalah karena anak pertama itu memang biasanya lebih diharapkan daripada anak kedua. Biasanya, tidak selalu, tapi biasanya seperti itu. Jadi ketika seseorang memutuskan menikah, kemudian mereka berusaha untuk punya anak gitu, maka anaknya itu adalah anak yang diharapkan. Beda sama anak kedua yang ya udah nggak apa-apa kan udah punya anak pertama gitu. Ini mah hanya pelengkap dalam tanda kutip. Nah, karena orang tua itu biasanya memprioritaskan anak pertama karena dia diharapkan lebih banyak daripada anak kedua, maka dia mendapatkan porsi perhatian yang lebih banyak. Kemudian orang tuanya mempersiapkan lebih banyak karena ini pengalaman pertama. Kalau pengalaman pertama kan mereka belum tahu seluk-beluk punya anak, jadi mereka membaca lebih banyak, konsultasi dengan bidan dan dukun beranak lebih banyak, mereka datang baca-baca situs internet tentang bagaimana melahirkan, bagaimana punya anak, bagaimana mendidik anak dan sebagainya lebih banyak juga, kelas parenting juga mereka menghadiri lebih banyak dan sebagainya. Nah, karena itu ketika mereka punya anak, mereka sudah mempersiapkan lebih kuat, lebih matang daripada ketika mereka punya anak kedua. Begitu kan? Dan ketika pun sudah lahir anak pertama yang tadi itu, dia mendapatkan porsi perhatian yang jauh lebih banyak dan lebih besar. Karena apa ya? Karena anak pertama tuh demamnya naik dikit aja itu bikin panik orang tuanya. Beda kalau misalkan sudah punya anak kedua panik, demam tinggi misalkan, udah punya pengalaman, nggak apa-apa, baik-baik aja, demam kayak gini di anak pertama juga baik-baik aja, makanya anak kedua juga baik-baik aja kan. Nah, maka anak pertama itu mendapatkan porsi perhatian, kekhawatiran dan lain sebagainya, dan karena itu interaksi antara orang tua dengan anak pertama itu seringkali lebih intensif, khususnya pada bagian-bagian pengembangan otak. Begitu. Nah, sedangkan anak yang kedua itu dapat mainan juga kadang-kadang mainan sisa dari kakaknya, punya sepatu, punya baju sisa dari kakaknya gitu kan, dan yang semacam itu. Nah, kemudian ketika mendapatkan perhatian terhadap anak keduanya itu, kekhawatirannya, rasa takutnya, kepeduliannya dan sebagainya tidak seekspresif seperti yang pertama. Bukan berarti lebih baik, lebih utama atau lebih kurang ya, tapi lebih ekspresinya itu lebih jelas gitu. Rasa kasih sayang, rasa khawatir dan sebagainya itu lebih jelas terhadap anak pertama daripada anak kedua. Nah, anak kedua juga tidak pernah mendapatkan monopoli perhatian.
Kan kalau misalkan anak pertama itu kedua orang tuanya memperhatikan dia, tetapi anak kedua nggak mungkin mendapatkan itu karena orang tuanya terbagi antara anak pertama dengan anak kedua juga. Jadi walaupun sudah melahirkan anak kedua, tetap dia juga harus memperhatikan anak pertama kan. Jadi dia tidak pernah bisa memonopoli rasa kasih sayang, dia tidak pernah dia tidak pernah menerima rasa perhatian yang sekuat terhadap anak pertama. Itu poinnya seperti itu. Kemudian alasan kedua yang membuat anak-anak pertama itu lebih cerdas daripada anak kedua itu adalah karena anak pertama itu didorong untuk menjadi lebih dewasa, lebih cepat. Kenapa seperti itu? Karena dia punya adik. Jadi ketika anak pertama itu punya adik, maka dia didorong untuk menjaganya, dituntut untuk mengawasi adiknya, bahkan diajari untuk mengajari sesuatu pada adiknya, dan hal yang semacam itu. Sehingga dia itu didorong untuk berinisiatif lebih baik, dia itu didorong untuk berpikir lebih baik, dia itu didorong untuk memberikan perhatian juga selain mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Jadi dia mendapatkan perhatian orang tuanya, dia dilatih untuk merespon perhatian orang tua itu, tapi dia juga terdorong untuk memberikan perhatian kepada adiknya dan merespon apa yang disampaikan oleh adiknya. Jadi si anak pertama itu dia sudah didorong bisa berkomunikasi dengan orang yang belum mampu berkomunikasi. Nah, ini si otaknya itu langsung bekerja dengan sangat-sangat baik. Si otaknya itu benar-benar terlatih, neuron-neuronnya langsung terhubung satu sama lain untuk bisa menjelaskan kenapa adiknya harus seperti ini, kenapa adiknya seperti itu, dan sebagainya. Makanya anak pertama itu cenderung punya inisiatif yang lebih baik dan memiliki kecerdasan tentu saja yang lebih baik daripada adiknya. Sekali lagi, tidak general, tapi pada umumnya demikian. Lalu alasan ketiga kenapa anak-anak pertama itu lebih cerdas daripada anak-anak berikutnya itu adalah karena mereka biasanya menjadi standar dari orang tuanya. Nah, ini penting banget. Jadi, ketika kita punya anak pertama, maka dia itu akan menjadi standar. Ketika dia punya anak berikutnya, anak kedua dan ketiga, maka anak kedua dan ketiga itu akan dihakimi sesuai dengan standar yang dimiliki oleh anak pertama. Jadi, anak pertama itu biasanya jadi KKM gitu. Jadi kalau misalkan anak pertamanya bisa berjalan di usia 12 bulan, maka adiknya itu diukur apakah dia bagus atau enggak, itu diukur apakah dia bisa melampaui atau tidak dari kakaknya gitu. Atau kalau misalkan si anak pertama itu sudah bisa baca tulis di usia 6 tahun, maka adiknya pun itu akan dinilai. Kalau dia bisa membaca tulis itu lebih dari usia 6 tahun, dia akan dianggap bodoh. Kalau misalkan di bawah itu, maka dia dianggap cerdas. Jadi semua kriteria baik dan buruk atau kriteria cerdas dan tidak itu adalah dari kakaknya. Karena itu seringkali si adik itu sering mendapatkan perasaan inferior atau sering mendapatkan beban psikologis. Dan yang lebih buruk, seringkali si adik itu dibanding-bandingkan. Tuh, kamu nggak kayak kakak kamu yang gini-gini-gini, tuh kakak kamu mah udah kayak gini-gini, kakak kamu mah udah kayak gini-gini. Lihat tuh kakak-kakak kamu semuanya udah jadi dokter, kamu aja di sini yang males dan sebagainya gitu ya. Nah, karena apa ya? Karena orang tua secara psikologis cenderung untuk bisa membandingkan setelah lahir anak pertama yang dianggap sebagai kriteria gitu. Makanya saya sebut di awal itu bahwa video ini tuh lebih penting daripada judulnya. Karena apa? Karena orang tua itu seringkali melakukan kesalahan-kesalahan fatal terkait dengan anaknya. Yang membuat anaknya menjadi bodoh, yang membuat anaknya menjadi inferior, itu ternyata adalah pola asuh dari orang tuanya. Kan begitu. Banyak misalkan kita menemukan Baraya cek, kalau Baraya ketemu sama anak kembar, biasanya salah satunya lebih sukses daripada yang lainnya. Kenapa seperti itu? Ya karena salah satunya biasanya dijadikan standar sama orang tuanya, dan si anak yang berikutnya itu kalau berhasil atau tidak itu disesuaikan, aduh gede banget anginnya, disesuaikan dengan kecerdasan atau keberhasilan dari yang pertama itu gitu. Kenapa kamu nggak kayak dia mah hebat, dia mah bagus, kamu mah gini kan yang seperti itu. Inilah yang membuat anak-anak itu menjadi lebih bodoh gitu. Dalam hal ini anak kedua, anak ketiga itu biasanya mendapatkan standar dari anak pertama begitu. Nah, ini juga makanya sangat penting Baraya. Coba saya menemukan banyak sekali pasangan-pasangan di Indonesia yang ketika dia ditanya mau menikah, kemudian ditanya mau anak berapa, mereka bilang sedikasihnya aja, kita mau nggak akan pakai KB, sedikasihnya aja segimana gitu ya. Ini sebenarnya bukan sedikasihnya, soalnya kalau dia nggak dikasih dan lain-lain, dia malah murung-murung gitu, menceraikan istrinya, cari perempuan lagi dan sebagainya. Kan sebenarnya istilah sedikasihnya itu bohongan. Yang aslinya itu adalah itu biasanya ya, tidak selalu, tapi biasanya membawa naluri kehewanan. Naluri kehewanan itu pernah saya sampaikan di masa-masa yang sebelumnya, di video-video sebelumnya. Jadi kalau misalkan Baraya jadi orang tua,
Nah, itu adalah sesuatu yang lumrah karena hewan pun melakukan hal yang sama. Kalau Baraya jatuh cinta, hewan pun merasakan hal yang sama. Kalau Baraya kawin, hewan pun melakukan hal yang sama. Yang membedakan hewan dengan manusia itu adalah ketika manusia itu memiliki perencanaan, memiliki sesuatu untuk masa depan anak-anaknya. Ketika dia punya visi tentang bagaimana masa depan anak-anak itu akan dibentuk. Begitu. Nah, jadi kalau misalkan ada orang tua yang kemudian sedih kasihnya aja, berarti dia tidak perencanaan, tidak ada plan, tidak ada KB, tidak ada hal yang semacam itu, maka itu peri kehewanan, bukan peri kemanusiaan. Dan yang lebih menyebalkannya lagi adalah bahwa seringkali mereka-mereka itu menggunakan Tuhan sebagai ajang menjadi tameng untuk melindungi insting naluriah hewani mereka. Maka dari itu, sebagai manusia, Baraya harus merencanakan punya anak berapa, bagaimana pendidikan mereka, dan sebagainya. Kalau bisa, rencana itu dilaksanakan sebelum menikah. Nanti kalau sudah menikah, ya nanti akan berproses. Tapi yang paling penting adalah Baraya merencanakannya, termasuk juga dukungan finansial terhadap anak-anak itu, gitu. Tapi ya itu mau urusan yang lain ya. Itu adalah faktor ketiga kenapa anak-anak yang kedua, ketiga itu relatif lebih tidak cerdas daripada anak yang pertama. Kemudian faktor keempat yang menyebabkan anak sulung menjadi lebih cerdas daripada adik-adiknya itu adalah karena adik-adik itu secara alamiah tidak dilatih untuk berinisiatif. Kenapa seperti itu? Karena memang inisiatif dipegang sama orang tua dan kakaknya. Jadi kalau misalkan ya kita mau berlibur, orang tuanya rapat, gini mendingan ke sana, mendingan ke sini, mendingan ke sana, mendingan ke sini. Nah, si kakak biasanya ikut nimbrung dan biasanya diterima pendapatnya. Nah, yang adik kecilnya itu biasanya ngikut aja karena lu mah masih kecil, udah diem aja gitu. Jadi dia tuh merasakan kondisi di mana kehidupannya itu diatur oleh orang tua dan kakaknya. Ya, kakaknya juga mengalami hal seperti itu ketika dia masih kecil, dia diatur oleh kedua orang tuanya, begitu kan? Tetapi ya cuman orang tuanya aja yang lebih dewasa, yang lebih bijak, yang lebih baik. Nah, sedangkan adiknya bukan hanya orang tuanya, tetapi ada pihak lain yang juga mengaturnya. Ya, kamu gini aja, kamu masih bocil, dengerin atau kata-kata kakak, kamu tuh harus gini gitu ya. Nah, karena itu maka si anak kecil itu, yang anak kedua, anak ketiga itu relatif tidak memberikan sumbangsih pikiran terhadap gagasan-gagasan yang harus diterima oleh keluarga gitu. Jadi dorongan untuk berinisiatif, saya mau begini, saya mau begitu, saya mau begini, saya mau begitu, dan sebagainya, itu lebih sedikit daripada yang dialami oleh kakak-kakaknya. Nah, makanya saya katakan yang tadi itu, yang lebih penting itu adalah pola asuh. Baraya bisa menjadi lebih cerdas, Baraya bisa menjadi lebih bodoh karena banyak hal, karena faktor genetik, karena faktor biologis dan sebagainya. Tapi Baraya bisa mengontrol kecerdasan anak Baraya itu tergantung dengan pola asuh yang Baraya berikan. Kalau misalkan Baraya belum membaca cukup banyak buku, kalau Baraya belum banyak diskusi dengan ahli-ahli parenting dan sebagainya, terus Baraya misalkan nekat punya anak kemudian mengandalkan naluri saja untuk bisa punya anak dan sebagainya, maka itu kan sebenarnya mengancam anak-anak Baraya untuk menjadi bodoh, dan lebih buruk lagi udah bodoh nakal lagi. Makanya ini penting Baraya. Coba sekarang Baraya lihat anak-anak di sekeliling Baraya yang menurut Baraya bodoh. Biasanya itu gara-gara pola asuhnya. Saya punya teman banyak orang-orang itu bodoh sekali gara-gara apa? Ya gara-gara pas ketemu sama orang tuanya suka ngebentak. Orang-orang tuanya itu suka melampiaskan emosinya itu kepada anaknya dan hal yang semacam itu. Ingat Baraya, sekali orang tua ngebentak ke anaknya yang masih di bawah 5 tahun atau di bawah 7 tahun, itu neuron anak-anaknya itu langsung putus gitu. Dan itu langsung bikin trauma di dalam otak sehingga dia tuh nggak berani ngomong, nggak berani apa. Coba lihat anak-anak sekolah di Indonesia. Anak-anak ada yang mau ditanyakan, semuanya senyap, diem. Kenapa seperti itu? Karena mereka itu takut berpendapat, takut menggagas sesuatu. Karena apa? Karena di rumahnya mereka mendapatkan tekanan. Kalau ngomong sedikit, kalau ngebantah sedikit, kalau melakukan kesalahan sedikit, dibentak, dimarahin. Dan akhirnya apa? Si anak tidak memiliki inisiatif, walaupun sebenarnya mungkin saja dia itu berbakat, mungkin saja dia itu cerdas. Gitu. Baraya cek juga, misalkan anak-anak yang nakal. Baraya lihat, biasanya anak yang nakal itu juga gara-gara pola asuh dari orang tuanya yang salah. Jadi kurang perhatian, anaknya lagi, mama lihat ini, ya sebentar, mamahnya malah main di media sosial dan sebagainya gitu kan. Dan akhirnya anak-anak itu menjadi anak yang nakal. Kan anak-anak itu sangat butuh perhatian, khususnya dari orang tuanya. Lebih baik mereka mendapatkan perhatian yang buruk daripada tidak dapat perhatian sama sekali. Makanya bisa saja si anak-anak itu caper melakukan hal-hal yang konyol, hal-hal yang jahat hanya untuk dapat perhatian. Makanya sekali lagi ya, anak jadi bodoh atau tidak itu sangat tergantung pada pola asuh. Anak itu menjadi nakal atau tidak itu juga tergantung pada pola asuh. Maka yang paling penting Baraya harus pikirkan itu adalah kalau Baraya menjadi orang tua, pikirkan pola asuh.
Jangan mikirin hal-hal yang lain, pikirkan gimana supaya anak itu menjadi lebih bahagia di masa depannya. Dan yang lebih penting, membuat anak-anak yang lain, orang-orang yang lain lebih berbahagia karena kehadirannya di dunia. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.